Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai failover dan load balance. Nah, pada video kali ini tuh akan ada 10 pembahasan, yaitu ada konsep dari failover dan load balance, ada setting topologi, add default load pada router customer, konfigurasi failover, cek gateway pada failover, konfigurasi load balance ECMP, terdapat trace route, terus ada kasusnya itu berbeda bandwidth pada ISP, terus ada konfigurasi load balance route rules, dan juga yang terakhir konfigurasi load balance firewall mangle. Nah, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep. Nah, jadi untuk konsepnya itu ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, kalau failover itu berarti satunya aktif, satunya itu mati yang menjadi backup. Kalau load balance dua-duanya itu aktif secara bersamaan. Nah, misalnya di sini kan ada ISP1 dan juga ISP2. Kalau misalnya failover berarti nanti misalnya yang satu itu menjadi router utama, lalu yang ISP itu menjadi backupnya. Kalau misalnya load balance, ISP1 dan ISP2 itu nyala semuanya, aktif semuanya, tapi berbeda penggunaan. Misalnya kalau untuk terhubung ke YouTube, dia pakai ISP1. Kalau misalnya mau terhubung ke facebook.com, dia misalnya pakai ISP2. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu setting topologi. Nah, di sini saya sudah membuka pinetnya. Kalian bisa klik kanan, pilih network, lalu kita tambahkan ISP-nya. Untuk tipenya pakai yang CloudNAT. Lalu kita tambahkan 2 ISP. Ini akan saya namai router ISP1. Gambar optionnya kita hapus, lalu save. Kita tambahkan lagi. Ini saya namai router ISP2. Game optionnya juga dihapus. Lalu tambahkan lagi router customer. Game optionnya juga dihapus. Lalu pilih save. Lalu kita sambungkan semuanya. Kalian tinggal atur aja seperti ini. Nah, ini dari ISP kita sambung ke dari ISP sambung ke router ISP1, lalu ke router ISP2. Terus ini kita router ISP2 kita sambung ke router customer. Ini juga yang ISP2. Lalu kita rapikan bentar. Nah, lalu kita nyalakan. Nah, sambil menunggu, saya akan buka CMD. Pilih yang Run as Administrator. Klik Yes. Lalu kita ketik root at 10.0.137.0. Sebentar. Ini saya buka dulu yang ISP1 sama ISP2-nya. Nah, lalu kita buka CMD lagi, ketik mask 255.255.255.0, lalu ketik IP pinetnya 40.132. Nah, kalau sudah, kita cek IP di masing-masing router. Ini di ISP1 dulu, kita login. Ini bisa Ctrl C saja, lalu kita juga login di ISP2. Nah, lalu saya perbesar. Nah, kita cek di sini. Ketik IP address print. Nah, di sini IP-nya tuh 55. Kalau di ISP2 kita coba cek. Kalau ini 210. Nah, kita tinggal ping di sini. Untuk yang ISP1 tuh 10.0.137.55.
Nah, TTL kita juga coba yang di ISP2. Ini 210. Ini juga TTL. Sekarang kita akan masuk ke Winbox-nya. Ntar ini saya silang dulu. Nah, ini saya hapus dulu passwordnya. Untuk loginnya seperti biasa kita menggunakan admin. Lalu di sini kita tuliskan IP router ISP1 dulu. 10.0.137.55. Nah, kalau kemudian connect. Nah, lalu kita pilih yang new Winbox, kita login ke router yang ISP2. Ini juga admin. Tapi ininya tadi 210. 10.0.137.210. Nah, kalau sudah connect. Nah, kita sudah berhasil connect ke router ISP1 dan juga ISP2. Nah, kita akan ganti namanya dulu ke tools, ke sistem, ke identity. Terus ini saya ganti jadi router ISP1. Apply, lalu oke, kita ganti juga ke sistem, identity. Ini router ISP2. Apply, terus oke. Nah, terus saya akan ubah IP-nya itu tadi kan didapatkan secara DHCP dari ISP yang ini. Nah, saya akan membuat router ini tuh mendapatkan IP secara statik. Nah, kita akan matikan dulu untuk konfigurasi DHCP-nya. Masuk ke IP, DHCP client. Ini kita disablekan dulu. Lakukan juga yang di ISP2. DHCP client, ininya di disable. Nah, lalu kita masuk lagi ke sini. Lalu kita ketik IP address, add address. Oh ya, saya akan tambahkan teks IP-nya dulu. Nah, jadi nanti untuk router ISP1 itu IP-nya itu .146, kalau yang ISP2 .147. Nah, kita konfigurasikan saja langsung. Ini berarti tadi 10.0.137.146/24, lalu taruh di interface ether 1. Lalu kita tambahkan juga gateway-nya, IP route at gateway. Untuk melihat gateway-nya kalian bisa masuk ke VMware. Ini kan ada di tulisan IP address for VNet NAT. IP-nya itu 10.0.137.1. Nah, itu merupakan IP yang akan kita gunakan pada gateway-nya. 10.0.137.1. Tambahkan juga IP DNS-nya. Di sini saya akan pakai DNS Google saja. Nah, kita coba juga di yang ISP2. IP address, add address tadi 10.0.137.147/24 berada di ether 1 juga. Nah, kita tambahkan gateway-nya. Oh iya, maaf, ini saya salah ketik. Sebentar. Ini pakainya berarti add. Nah, tambahkan DNS-nya. Lalu kita coba masuk lagi ke Winbox. Di sini saya cancel dulu. Saya akan masuk
yang 146 atau yang ISP1 dulu, connect. Nah, ini berhasil masuk. Lalu kita masuk juga di yang ISP2, cancel. Tadi IP-nya 147. Nah, lalu connect. Nah, ini juga sudah berhasil masuk. Kita balik lagi ke topologinya, buka router customernya. Nah, ini buka. Nah, ini saya login dulu di router customer. Dan saya perbesar sebentar. Kita cek IP address-nya. Harusnya sih nggak ada, karena kan kita belum mengkonfigurasinya. Nah, ini kosong. Terus kita itu akan menambahkan IP. Tetapi sebelum menambahkan IP, kita itu harus menambahkan gateway-nya dulu. Jadi kan untuk menambahkan IP, gateway-nya itu pakai yang 1.1 dan juga yang 192 dan juga yang 172, karena kan ini 192 itu terhubung ke ISP1, kalau 172 itu terhubung ke ISP2. Nah, sedangkan si router ISP1 itu belum punya IP yang ini. Begitu juga dengan router ISP2 belum punya IP yang ini. Jadi kita konfigurasikan dulu agar si ISP1 dan juga ISP2 memiliki IP yang ini dan juga yang ini. Nah, kita masuk ke Winbox yang di router 1 dulu. Kita masuk ke bagian IP addresses. Di sini di ether 2 yang 192 itu kan terletak di ether 2, jadi akan kita tambahkan di ether 2. Klik plus, tadi IP-nya 192.168.1.1/24 berada di ether 2. Apply, terus oke. Nah, kita tambahkan juga di ISP2, sama juga berada di ether 2. Nah, klik plus. Di sini kita tambahkan 172.1.16.1.1/24. Apply, terus oke. Nah, kita buka yang router customer. Kita ketik IP DHCP strip client print. Nah, di ether 1 kan ini masih ada sesuatu ya, kita hapus dulu dengan ketik IP DHCP client remove numbers. Nah, ini di numbernya itu ada di angka 0, jadi kita pilih yang 0, enter. Kita coba IP DHCP print lagi. Nah, sudah kosong. Lalu kita akan konfigurasikan IP-nya itu secara statik. Nah, berarti untuk ether 1 itu dia pakai IP yang 1.2 mengarah ke ISP1, lalu untuk di ether 2 dia pakai yang 172 mengarah ke ISP2. Nah, kita buka, kita konfigurasikan IP address address 192.168.1.2/24 berada di ether 1. Nah, kita konfigurasikan juga yang di ether 2. Kan tadi 16, ininya 172. Nah, sekarang kita coba ping IP gateway-nya 168. Nah, jadi untuk gateway-nya kan berarti dia pakai yang ini, yang 1.1 dan yang 192 dan juga yang 172. Nah, kita coba ping yang itu. Ini di 1. Nah, berhasil. Lalu kita coba juga yang 172. 172.168.16.11. Dan dia juga TTL. Lalu kita ke materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer. Nah, kita berarti akan meremote router customernya dulu. Nah, untuk meremote-nya kan karena dia itu nggak terhubung langsung ke ISP, jadi dia pakai fitur roaming dulu. Nah, saya akan aktifkan fitur roaming-nya di router customer dulu.
ketik tool Ramon set enabled sama dengan yes. Nah, lalu saya akan melakukannya di router ISP1. Masuk ke tools Ramon, centang enable-nya, apply, terus oke. Lalu kita pilih yang new winbox, kita ketik seperti biasa. Nah, di sini untuk IP pakai yang router ISP dulu. 137.146. Nah, pilih connect to Ramon. Nah, kita pakai yang mikrotik dulu karena kan dia namanya belum saya ganti. Nah, kita masuk menggunakan MAC address lalu connect. Nah, lalu kita sudah berhasil masuk. Saya akan mengganti namanya dulu ke sistem identity. Saya akan ganti seperti yang di topologi router customer. Apply, terus oke. Nah, kita akan tambahkan gateway di router customer. Nah, di sini kita ke menu IP lalu routes. Nah, di sini kita akan tambahkan gateway yang ini dan juga yang ini. Nah, kita tambahkan di router customer. Nah, untuk destination-nya kita kosongkan. Kita isikan gateway-nya saja 192.168.1.1. Apply lalu oke. Nah, kita tambahkan juga yang 172.168.1.1. Apply terus oke. Nah, kalian bisa lihat kalau yang 192 itu aktif, sedangkan yang 172 itu tidak aktif. Nah, inilah dinamakan dengan flyover. Jadi kan si ISP1 itu sebagai router yang utama. Jadi yang 192-nya itu aktif, sedangkan yang ISP2 itu kan backup-annya. Jadi kalau misalnya yang ISP1 itu nggak nyala, maka akan digantikan oleh ISP2. Nah, oleh karena itu, yang 172-nya itu tidak aktif, karena kan ISP1-nya itu masih aktif. Nah, kita coba nonaktifkan dulu. Nah, langsung kan yang 172 itu langsung aktif karena kan yang 192-nya itu nggak aktif, jadi diganti oleh root ISP2 sebagai backupnya. Nah, kita coba nyalakan kembali. Nah, ini langsung nggak aktif. Nah, kita akan uji coba, kita masuk ke yang ini ISP1 ke IP firewall, kita pilih yang NAT, lalu klik plus. Di sini untuk actionnya kita pakai yang masquerade, ke general, untuk C-nya pakai yang srcNAT, lalu untuk out interface pakai ether 1 karena kan mengarah ke ISP. Nah, lalu apply terus oke. Nah, kita juga konfigurasikan sama seperti di ISP2, IP firewall NAT plus general, C-nya srcNAT, out interface-nya juga masih sama pakai yang ether 1, action-nya pakai yang masquerade. Apply terus oke. Nah, kita coba buka yang router customer, masuk ke new terminal. Kita coba ping 88 di sini. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita coba ketik ping google.com. Nah, ini kan gagal karena kita itu belum menambahkan DNS-nya. Nah, kita tambahkan DNS dulu, IP DNS set servers sama dengan 88. Nah, baru kita coba ping.google.com. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita balik lagi ke topologinya. Saya akan tambahkan 2 VPC yang ada di router customer. Nah, saya kecilkan dulu. Nah, kita klik kanan, pilih node VPC. Ini VPC 1. Lalu VPC 2. Nah, lalu saya sambungkan ke router customer. Nah, saya akan tambahkan teks dulu.
Nah, jadi kan VPC 1 dan juga VPC 2 itu terhubung ke router customer dengan Ethernet yang berbeda. Kalau VPC 1 itu dari Ether 3, VPC 2 itu dari Ether 4. Nah, untuk menyatukan Ether ini saya akan pakai bridge. Nah, jadi untuk networknya saya akan pakai yang 10.0. Nah, kita masuk ke router customer. Lalu kita ke bridge. Nah, untuk bridge-nya saya pakai bridge load fee. Apply terus oke. Lalu ke port. Nah, untuk port tadi kita akan tambahkan akan menyatukan Ether 3 dan juga Ether 4. Jadi kita tambahkan Ether 3 dan Ether 4. Ether 3, bridge-nya pakai bridge yang tadi kita pakai, apply terus oke. Tambahkan juga yang Ether 4. Bridge-nya juga sama, pakai yang tadi. Nah, lalu kita buat IP untuk bridge-nya. Ke IP addresses. Nah, klik tanda plus di sini ketik 10.10.10.1/24. Interface-nya pakai bridge load fee atau bridge yang tadi kalian buat. Lalu kita akan konfigurasi IP yang DHCP-nya. Ke IP DHCP server. Kita ke DHCP setup. Nah, untuk interface kita juga pakai yang bridge load fee. Kita next saja terus. Nah, oke, lalu kita coba ke IP firewall. Berarti nanti si VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa ping ke internet. Lalu ke NAT, klik tanda plus. Untuk chain-nya pakai src-NAT. Out interface-nya berarti ke Ether 1 dan juga Ether 2. Berarti nanti si router customer itu bisa pakai yang ISP1 dan juga bisa pakai yang ISP2. Nah, kita pakai yang Ether 1 dulu. Action-nya pakai yang masquerade. Apply, lalu kita copy. Kita ganti saja out interface-nya itu jadi Ether 2. Apply, oke. Lalu ini juga oke. Nah, kita masuk ke topologinya, kita buka VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, kita akan request IP DHCP-nya. Masuk ke VPC 1, ketik IP DHCP. Nah, di sini dia mendapatkan IP 254. Lalu kita coba ping ke internet. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita coba juga di VPC 2, IP DHCP. Nah, dia dapat IP 253. Lalu kita coba juga ping 88. Nah, dia juga berhasil. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi failover. Nah, di sini saya sudah berada di router customer. Lalu kalian coba bisa buka IP, lalu routes. Sebentar. IP routes. Kalau kita mau pakai yang 172 kan kita harus menonaktifkan dulu yang 192. Nah, cara tersebut itu kurang efektif. Kita bisa menggunakan yang namanya itu parameter distance. Nah, jadi semakin besar distance-nya, semakin tidak diprioritaskan. Nah, kalau kita mau pakai yang 172, tinggal kita besarkan saja distance-nya. Nah, misalnya di sini saya akan buka, lalu di bagian distance kalian bisa tambahkan, misalnya di sini saya pakai 10. Apply, lalu oke. Nah, secara otomatis dia tuh pakai yang 172 karena kan distance-nya itu sudah dibesarkan, jadi 192 itu tidak diprioritaskan. Nah, misalnya saya akan coba balikan lagi distance-nya menjadi default. Apply, lalu oke. Nah, dia kan balik lagi. Jadi untuk 192-nya itu kembali menyala, sedangkan yang 172-nya itu sebagai backup. Lalu kita lanjut ke kasus yang kelima, yaitu cek gateway pada failover.
Nah, jadi untuk kasusnya kita itu akan mendisablekan yang ISP1. Nah, nanti si router customernya itu bisa mendeteksi up ordernya atau tidak. Nah, untuk itu kita bisa pakai fitur yang namanya check gateway. Nah, kalian bisa masuk ke router customer, lalu kalian bisa klik yang ini. Nah, di sini kan ada tulisan check gateway. Nah, misalnya di sini saya akan pakai ping. Di sini tuh ada dua opsi, ARP dan juga ping. Saya akan pakai yang ping. Jadi dia tuh nanti akan ping setiap 10 detik untuk cek gateway-nya. Nah, kita coba disablekan yang ini. Kita masuk ke router ISP1, ke IP addresses. Di sini yang 192 akan saya disablekan. Lalu kita masuk ke yang router customer. Nah, kita tunggu sebentar. Memang prosesnya itu cukup lama, tetapi kan karena si IP 192-nya itu tadi kita disablekan, maka kan dia tidak aktif. Nah, secara otomatis si router customernya itu akan pakai yang backup-nya, akan pakai yang 172. Nah, kita coba pulihkan lagi. Masuk ke router ISP1, kita klik centang. Nah, dia kan sudah aktif. Lalu kita coba buka lagi router customernya. Nah, dia secara otomatis yang 192-nya itu kembali aktif, lalu 172-nya itu nggak aktif. Nah, kita akan konfigurasikan load balance yang ECMP. Untuk konsepnya, jadi untuk konsep load balance itu ada dua link ISP aktif, bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Nah, load balance dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Nah, untuk studi kasusnya itu ada konfigurasi load balance ECMP, lalu ada load balance routing mark atau route rules. Nah, kalian bisa masuk ke router customer, lalu ke bagian IP, lalu routes. Untuk yang konfigurasi yang ini kita hapus saja. Lalu kita klik tanda plus. Nah, untuk gateway tadi itu kan kita konfigurasi secara 1/1. Jadi kita tambahkan yang gateway ini itu 192, lalu kita apply. Oke, kita tambahkan lagi yang 172. Nah, kita bisa konfigurasikan langsung. Caranya kita bisa klik yang ini, yang panah ke bawah. Nah, kita di sini tuliskan gateway-nya. Yang pertama 192, 168, 11, lalu yang ini 172. Sebentar. 172, 16, 1.1. Nah, kita coba apply terus oke. Kita masuk ke yang VPC 1 dan juga 2. Kita coba ping 88 lagi. Lalu kita ketik trace 88. Nah, jadi untuk VPC 1 itu untuk bisa terhubung ke internet, dia kan berarti ke 10.1 ke networknya atau ke router customer. Lalu dia lanjut ke 172. Nah, berarti dia dari router customer melalui ISP2. Kita coba ke VPC 2 juga. Ping 88. Lalu kita coba trace. Nah, dia juga sama. Si router VPC 2 itu melalui 10.1, yaitu melalui customernya. Lalu dia ke 172. Berarti VPC 1 dan juga VPC 2 itu untuk bisa terhubung ke internet, pakainya yang ISP2, yang 172. Nah, jika punya kalian itu misalnya VPC 1 itu dia melewati yang 192, lalu VPC 2-nya itu melewati yang 172. Itu nggak apa-apa, karena untuk round robin itu kadang-kadang dia bisa pakai yang 192, bisa juga pakai yang 172. Nah, sedangkan saya itu dia pakai yang 172 semuanya. Nah, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai trace route. Nah, di router customer kalian bisa masuk ke tools, lalu pilih yang trace route. Nah, jadi ini untuk trace route itu misalnya saya akan isikan dengan DNS Google. Lalu untuk protokolnya ICMP, coba kita start. Nah, berarti dia tuh pakai yang ISP1 karena kan ini 192. Lalu kita coba stop. Nah, misalnya di sini saya mau trace facebook.com. Nah, saya akan cari dulu IP dari facebook.com dengan masuk ke CMD, pilih open.
Lalu kalian bisa ketik nslookup facebook.com. Nah, lalu kita copy IP-nya. Lalu kita tempel yang di traceroute ini. Nah, kalau sudah, kita start. Nah, dia juga sama melalui yang ISP1 karena kan ini 192. Nah, kita akan coba juga ping IP facebook.com di VPC 1 dan juga VPC 2. Ping tadi IP-nya 57144 192.1. Nah, kita coba ketik trace. Nah, dia masih sama, masih pakai yang ISP2. Kita coba juga di VPC 2. 57.144.192.1. Kita coba trace juga. Nah, sedangkan si VPC 2 itu pakai yang 192. Berarti dia dari router customer ke router ISP1. Nah, sedangkan VPC 1 itu kan ke 172, berarti dari router customer ke ISP2. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Nah, untuk kasus kali ini kita itu akan mengatur bandwidth atau kecepatannya. Misalnya, di ISP1 itu kita akan atur bandwidthnya itu 2 Mbps, lalu di router ISP2 bandwidthnya itu adalah 8 Mbps. Nah, masuk ke router customer, kita ke IP lalu routes. Nah, kita coba klik yang ini. Untuk ISP1 kan itu bandwidthnya 2 Mbps. Kalau misalnya ISP2 itu bandwidthnya 8 Mbps, berarti perbandingannya itu 1/4. Nah, jadi di gateway ini akan ada 5 kolom. Nah, saya akan tambahkan 3 kolom yang lainnya. Nah, ini 192-nya itu berarti ada 1. Lalu untuk 172-nya itu ada 4. Nah, saya tambahkan lagi. Nah, di sini berarti kita ketik 172. Di sininya juga. Nah, jadi tadi kan untuk perbandingannya itu 1/4. Nah, tadi yang 2 Mbps itu kan yang ISP1. Lalu yang 8 Mbps itu yang ISP2. Jadi untuk perbandingannya yang 1 itu 192, yang 4 itu 172. Kita klik apply lalu oke. Ke new terminal. Ini kita coba ketik IP routes. Oh iya, saya lupa tambahkan print. Nah, bisa lihat di sini kalau misalnya yang 192 kan hanya ada 1. Kalau 172 itu kan ada 4. Lebih banyak dari yang 192. Jadi untuk kecepatan bandwidthnya itu lebih cepat yang 172. Nah, kita coba ke VPC, kita coba ping. Misalnya di sini saya pakai yang ping facebook.com. Nah, ini lalu kita klik trace. Nah, dia tetap pakai yang 172 karena kan yang 172 yang paling banyak. Lalu kita coba yang di VPC 2. Yang tadi kalau kita trace itu dia melewati ISP1. Harusnya sih nanti dia lewati ISP2 juga. Nah, kita coba trace lagi. Nah, dia juga sama melewati yang ISP2. Karena kan ininya 172. Karena bandwidthnya itu lebih besar milik ISP2. Jadi secara kecepatannya pun dia lebih cepat. Jadi si router customer lebih memilih yang ISP2. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-9 yaitu mengenai konfigurasi load balance route roles. Nah, jadi untuk load balance itu ada 3 metode yaitu ACMP,
root rules dan juga firewall mangle. Nah, di sini saya akan coba yang metode root rules. Untuk kasusnya berarti dia itu load balance routing mark atau yang root rules. Nah, untuk root rules itu bekerja secara source address. Jadi dia itu bisa mendefinisikan kalau ada yang internetan pakai ISP1 atau ISP2. Nah, misalnya VPC1 kalau mau internetan itu pakai yang ISP1. Nah, VPC2 kalau mau internetan itu pakai ISP2. Nah, karena si root rules itu pakainya kan source address. Jadi dia itu mendefinisikan IP. Sedangkan VPC1 dan juga VPC2-nya itu pakai IP secara DHCP yang kalau kita matikan lalu nyalakan kembali IP-nya itu berbeda. Nah, di sini saya akan konfigurasikan VPC1 dan juga VPC2 itu memiliki IP yang statik. Ketik IP 10.10.10 misalnya di sini IP-nya itu 6/24. Untuk gateway-nya 10.10.1/24. Nah, lalu kita juga definisikan di VPC2 IP 10.10.10. Di sini saya akan pakai 7/24. Gateway-nya juga 10.10.1/24. Nah, kita masuk ke router customer. Masuk ke bagian IP lalu routes. Nah, yang konfigurasi ini kita hapus aja. Kita ke menu rules, kita klik plus. Di sini untuk source address kita isikan IP VPC1 dulu. 10.10.10.6. Nah, untuk di table kita itu tuliskan VPC1, apply lalu oke. Kita tambahkan lagi IP VPC2 10.10.10.7. Tabelnya VPC2, apply lalu oke. Nah, lalu kita masuk lagi ke routes, kita klik plus. Nah, tadi kan VPC1 kalau mau internetan pakai yang ISP1. Nah, jadi di sini kan gateway ISP1-nya untuk routing mark-nya berarti pakai yang VPC1. Karena tadi kan IP-nya punya VPC1. Apply lalu oke. Nah, kita tambahkan juga yang 172. Kalau dia berarti pakai yang VPC2. Nah, apply terus oke. Kita masuk lagi ke topologinya, kita coba ping 88. Nah, lalu kita coba trace. Nah, sudah benar, berarti si VPC2 itu kalau mau internetan kan tadi saya konfigurasi akan melalui ISP2. Nah, ini di sini tertulis 172, berarti sudah benar. Lalu kita coba juga ping 88 di VPC1. Kita coba trace. Nah, ini juga sudah benar. Tadi saya konfigurasi kalau VPC1 mau internetan tuh lewatnya ISP1. Nah, di sini juga sudah tertulis kalau dia itu melalui 192, berarti melalui yang ISP1. Nah, kita ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance dengan metode firewall mangle. Nah, untuk firewall mangle itu berada di menu firewall. Jadi, firewall mangle itu lebih bagus daripada root rules dan juga yang ACMP. Nah, karena kita itu bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Untuk kasusnya itu kita bisa mengakses HTTP pakai ISP1 dan HTTPS pakai ISP2. Nah, masuk ke router customer. Lalu IP routes, untuk konfigurasi yang tadi kita hapus saja. Lalu kita masuk ke IP firewall. Nah, di sini di menu mangle kita klik plus. Untuk C-nya pakai yang pre-routing. Lalu source address-nya kita isikan IP VPC1 10.10.10.6. Lalu ke bagian action. Nah, untuk action-nya itu pakai yang mark routing.
Untuk new routing mark kita ketik Mangle VPC 1, apply, terus oke. Kita tambahkan juga ini pakai yang mark routing Mangle VPC 2 general, C-nya pre-routing, source address-nya 10.10.10.7, apply, terus oke. Kita ke IP routes, klik plus, lalu untuk gateway-nya yang 192 dulu. Nah, untuk routing mark tadi kan kalau kita pakai yang VPC 1, nah untuk Mangle kita pakai yang Mangle VPC 1, apply, terus kita copy, sini isikan yang 172 16.11. Untuk routing mark pakai yang Mangle VPC 2, apply, terus oke. Ini juga oke. Nah, karena saya tadi tidak bisa ping ke gateway, jadi saya mengubah IP VPC 1 dan juga VPC 2 itu menjadi DHCP. Saya juga sudah mengganti konfigurasi yang ada di router customer. Nah, saya akan coba ping 88 di VPC 1. Nah. Nah, lalu kita coba trace. Kita juga coba di VPC 2 ping 88, lalu kita coba trace. Nah, ini sama seperti kasus sebelumnya, tetapi kita melakukannya dengan menggunakan firewall Mangle. Nah, untuk VPC 2 kan dia melewati yang 172, berarti dari router customer dia melalui ISP 2 yang IP-nya itu 172. Nah, kalau VPC 1 itu melewati yang 192, berarti dari router customer dia menuju ke ISP 1 karena kan IP-nya 192. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!